Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala sanjungan pujian dan kemuliaan hanya berhak kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang berlimpah. Semenjak kita bangun dari tidur hingga kita beraktivitas di siang hari dan hingga pada malam hari ini, kita alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah dalam satu forum kajian yang insya Allah dimuliakan. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama yang tetap lurus, yang tetap hanif, yang tetap konsisten mempertahankan risalah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar kita termasuk dari bagian umat Islam yang berusaha untuk memantaskan diri menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita hadir kembali dalam kajian virtual dalam kajian kitab Nailur Raja Bisyarah Safinatun Naja, buah karya Al-Alamah Al-Faqih Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Setelah sebelumnya di pertemuan yang pertama kita telah membahas mengenai makna dari basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian hirabbil alamin ya. Kemudian kita pada pertemuan malam hari ini dilanjutkan kembali di halaman ke-52 membahas tentang kalimat wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim sudah hadir di kajian virtual kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada guru kita Ustaz Arif dipersilahkan untuk melanjutkan kajian dari kitab Nailur Raja ini. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di edisi kedua ya dalam kajian kita di kitab Nailur Raja. Kita semua masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga istiqomah ya, di dalam menjalankan keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan keistiqomahan ini senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan di halaman kitab saya, di halaman 11, ya, mungkin di PDF atau di kitab lain berbeda.
Dan barangkali ada juga beberapa kalimat atau lafaz yang sedikit berbeda antara kitab yang cetakan DKI, ya, Darul Kutub Al-Ilmiah, ataupun dengan yang lainnya. Nanti mohon dikoreksi. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi fi darina ya rabbal alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Kita sampai kemarin ke pembahasan tentang lafaz alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian setelah lafaz alhamdulillah, ya, dan ini umum ya, sering digunakan, bahkan ini yang paling umum. Lafaz muqaddimah itu macam-macam, ya. Ada yang sederhana seperti ini, ada yang dibuat seperti syair yang akhir katanya itu hampir sama, ya, mirip, ya, dan macam-macam, ya. Nah, ini yang paling sederhana, mudah-mudahan karena ini sering dipakai, ya, ketika kita mengucapkannya kita memahami, ya, makna yang kita sampaikan. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Al-ha, ya, huruf ha, ya, di dalam kata bihi, ya, wa bihi hi, ya. A'idatun 'ala lafzil jalalah. Ini kembali kepada lafaz Allah, ya, lafzul jalalah. Ya, dari kata alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau ada domir, ya, itu memang diawali dulu harus ada apa namanya, isimnya terlebih dahulu, gitu ya, yang disebutkannya itu. Gitu ya. Ini ada ceramah itu yang kadang-kala langsung ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huanya kemana? Ya, karena domir itu kata ganti. Kata ganti itu berarti mengganti siapa. Ya. Nah, di sini hi-nya ini sudah disebutkan sebelumnya, ya, yaitu lafaz Allah. Ya, maka wabihi nasta'inu a'idatu ala lafzil jalalah. Itu kembali kepada nama Allah. Ya. Wa makna nasta'inu, ya, makna dari nasta'in itu adalah natlubul auna. Kami meminta pertolongan. Ya. Isti'anah. Ya, isti'anah itu meminta pertolongan. Natlubul aun. Ya, kami meminta pertolongan. Wa makna umur. Ya, dalam kalimat umuri dunya wadin. Ya, apa itu umur? Umur adalah ahwal. Ya, perkara, kondisi. Ya, jamak berarti semua perkara, semua hal, ya, ad-dunya yang terkait dengan hurufan dunia. Dunia, adin, ya, maaf ya. Kalau di sini ala umuri dunia wadin, ya. Nah, din di sini adalah logotan to'ah. Secara bahasa kata din ini adalah taat. Wal ibadah, juga ibadah. Wal jaza, balasan atau pahala. Jadi makna atau kata din itu, ya, secara bahasa artinya adalah taat, ibadah, balasan. Wasyara'an, secara syara, yang dimaksud dengan din adalah ma syara'ahullahu ala lisanin nabihi minal ahkam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada lisan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, minal ahkam, dari hukum-hukum, ya, yaitu makna din. Ya, yang dimaksud di sini menurut musannif adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Syariatkan itu ya Allah Subhanahu wa taala diatur, ya, mengatur, ya, atas lisan Nabi min ahkam. Ada banyak, ya, makna dari din, terutama dinul Islam. Ini juga sama sebenarnya, lebih kepada din spesifik, yaitu dinul Islam, ya, karena, ya, ini menggunakan makrifat, jadi sudah spesifik. Maksudnya adalah dinul Islam. Kalau di dalam kitab Nizamul Islam itu dijelaskan, ya, bahwa dinul Islam itu adalah
ad-dinu alladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammad bitanzimil laqatil insan bi rabbih wa bitanzimil laqatil insan bi nafsihi wa bi ghairihi. Bahwa yang namanya dinul Islam ya, secara syariat itu adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Nah, itu definisi lain dari dinul Islam. Ya. Wa yuradifuhu syar'an al-Islam. Nah, dan secara penyebutan, ya, atau dalam bahasa Indonesia mungkin ada istilah sinonim. Ya. Ya, ada kesamaan ya, secara syara dengan penyebutan Islam dan syariat. Ya, jadi kata-kata din yaitu boleh diganti dengan Islam, ya, boleh diganti dengan syariat. Semuanya spesifik, ya, menunjukkan kepada satu agama tertentu yaitu agama Islam, satu syariat tertentu yaitu syariat Islam. Ya, bi umuril Islam, ya, bi umuri dunia wal Islam sama. Bi umuri dunia wa syariah juga sama, ya, maknanya sama seperti itu. Nah, makna dari wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin apa menurut pengarang di sini? Ya, menurut musonif wal makna natlubu minallahil auna ala ahwali dunia waddin la min ghairi. Bahwa kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pertolongan al-aun ala ahwali dunia, terhadap semua perkara-perkara dunia dan juga terhadap semua perkara-perkara agama. La min ghairi, dan bukan kepada selain Allah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna dari wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bahwa kepada Allah lah kami meminta pertolongan atas semua perkara dunia dan juga agama. Kemudian, ya, dilanjutkan dengan lafaz wassallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin as-shalah. Nah, ini penyebutan mungkin ada beberapa yang sering agak bingung yang menyebutkan sholat, salam, wabarik gitu ya. Jadi sebenarnya ada rumus, ya, ada rumusnya. Karena biasanya itu menyatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Nah, wassalam atau wasalim. Nah, itu ya. Kalau sholat atau la, ya, maka ketika di sana disambungkan dengan salam dan juga dengan barokah, gitu ya. Kalau fatah semua. Wassalat, kemudian salama, wa barokah, gitu. Tapi kalau kasrah, ya, yang itu menunjukkan fi'il amr, misalnya soli, ya, soli, salim, barik, ya, semua, gitu ya. Jadi ketika membaca sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam, bukan wa barik tapi wa baraka. Kenapa? Karena diawali dengan wassallallahu, ya. Beda dengan diawali dengan kalimat fi'il misalnya, ya. Maka itu kasrah, gitu ya. Wa barik wasallim ajmain. Wassallallahu, dan sholah. Apa makna sholah di sini? Ya, huwal atof. Al-atfu ini adalah maknanya lembut. Ya, lembut, kasih sayang, itu secara bahasa. Summa in kanat minallahi farahmatun. Lafad sholah, ya, kalau itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sholat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya itu adalah rahmatun, rahmat. Ya. Jadi kita sering mendengar, ya, di dalam Jumat itu, hari Jumat, ya, muadzin itu mengumandangkan satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu,
sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Nah, solawatnya Allah kepada Nabi itu seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa solawatnya Allah kepada Nabi itu adalah rahmat, ya, yaitu memberikan rahmat kepada baginda Nabi SAW. Aw minal malaikah, atau apa solawatnya malaikat ya kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu, ya, malaikatnya Allah juga bersolawat kepada Nabi. Nah, solawatnya malaikat bukan rahmat, ya, tapi istighfar, ya, permohonan ampun, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu meskipun Nabi SAW tidak pernah berbuat dosa, tapi di sini banyak ya, ayat-ayat, hadis-hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebanyak 70 kali ya, di dalam sehari. Ya. Tapi itu bukan dalam konteks beliau berdosa. Ya. Kemudian, au minal adamiyin, ataupun solawat itu dari manusia. Ya, kalau tadi dari Allah, dari malaikat, apa makna solawat ya kepada Nabi dari manusia? Itu adalah fatadharu wa du'a. Ya, tadarru, merendahkan diri ya, dan juga berdoa. Ya, permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna solawat ya kepada Nabi, baik itu dari Allah, baik itu dari malaikat, ataupun dari manusia. Kemudian lafaz wassalama, salam. Apa itu salam? Tahiyyah. Salam itu penghormatan. At-tahiyyah. Penghormatan. Ya. Sayyid. Ya. Sayyid di sini adalah man sada fi qaumihi. Nah, maknanya sayyid itu adalah man, orang yang mengurusi atau orang yang memimpin satu kaum. Ya, namanya sayyid. Ya, sayyidul qaum khadimuhum. Nah, ada istilah begitu ya. Pemimpinnya satu kaum itu, pemimpinnya satu masyarakat itu adalah mereka yang melayani masyarakat. Ya. Jadi bukan masyarakat yang melayani mereka. Yang namanya pemimpin itu justru mereka yang melayani masyarakat. Sayyidul qaum khadimuhum. Namanya sayyid, pemimpin. Sada fi qaumihi. Atau definisi lain dari sayyid juga adalah man kathro sawaduhu. Orang yang banyak pengikut atau tentaranya. Nah, itu juga dikatakan sayyid. Ya, orang yang memiliki banyak pengikut, banyak tentara itu sayyid. Au man tafza'u ilaihin nas 'inda syada'id. Atau orang yang tafza'u. Ya, tafza'u ini mereka berlindung. Berlindung, di mana manusia berlindung kepada orang tersebut inda syada'id, ketika dalam kondisi yang sangat ya ketakutan, ya kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, itu ya. Jadi ketika ada orang berlindung kepada seseorang, nah, maka yang dijadikan perlindungan itu namanya sayyid. Ya. Tafza'u ilaihin nas. Atau definisi sayyid juga maknanya adalah al-halim. Ya. Orang yang bijak, ya, bijaksana. Alladzi la yastafizu. Ya, di sini ada tasdid. La yastafizuhu ghadabun. Orang yang tidak terpancing. Ya. Jadi sayyid itu maknanya halim. Halim itu adalah orang yang la yastafizu ghadabun, orang yang tidak terpancing karena marah. Ya. Terpancing itu marah. Wa qad istama'at hadis sifat fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya semua sifat-sifat tadi ya qad istama'at hadis sifat fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah seorang yang pemimpin, ya, pemimpin kaum.
Bukan hanya sebagai nabi, rasul yang menyampaikan risalah, beliau sebagai pemimpin, bahkan sebagai kepala negara ya yang memiliki negara, yaitu negara di Madinah. Beliau juga adalah orang yang tidak terpancing, halim, ya tidak terpancing dengan emosi, gitu ya, dengan kemarahan. Maka definisi sayyid dalam hal ini juga ada pada diri Nabi SAW. Juga beliau ini adalah orang yang ketika manusia dilanda ketakutan, ya, dilanda kegelisahan, larinya kepada Nabi SAW. Ya, maka beliau juga adalah seorang sayyid dalam hal ini. Ya, sehingga semua definisi sayyid tadi itu ada pada diri Nabi SAW. Kemudian lafaz Muhammad. Ya, Muhammad yuqalu fil asl liman kathru hamdun nas. Secara asal, jadi katakan bahwa nama Muhammad itu bagi orang yang mendapat banyak pujian dari manusia. Jadi orang yang mendapat pujian dari manusia itu namanya Muhammad. Kemudian lahu likasrati khisalihi alhamid. Karena banyaknya ya pujian dari manusia, ya, sehingga dikatakan Muhammad. Wa hunna alamun ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah nama Muhammad itu ya nama. Ya. Kalau dalam bahasa Lughatul Arabiyah ya isim alam, ya, nama Muhammad. Nama Muhammad yang konon dalam cerita kisah Nabi, ya, Sirah, itu dinamakan oleh kakek beliau, ya, Abdul Muthalib, ya. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan dari ibunya Siti Aminah. Wal khatam, ya, khatam khatim, ya, itu sama saja. Nanti ada penjelasannya. Ya, wassallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin. Apa itu khatam atau khatim? Bisigati isim fa'il, ya, dengan menggunakan sigat isim fa'il, khatim. Bisa juga khatam, ya. Artinya apa? Mutammim, tamim, ya, yang menyempurnakan, ya. Kalau fa'il itu kan yang, berarti yang menyempurnakan. Fama'nahu huna mutammimu jami'il anbiya'i. Makna yang dimaksud di sini adalah ketika dikatakan Muhammad itu khatamin nabiyyin, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna bagi seluruh nabi-nabi, ya, dari Nabi Adam sampai terakhir, beliau ini penyempurna. Kitab yang dibawanya juga Al-Qur'an adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Fala tabtadi'u nubuwwatu nabiyyin ba'dahu. Dan tidak ada lagi nabi sesudah Nabi SAW. Tidak ada lagi nubuah sesudah nubuahnya Nabi SAW. Sudah terputus. Jadi kalau ada yang mengklaim ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, nah ini melanggar prinsip akidah seorang Muslim, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana sabda Nabi, kanat Banu Israel tasumul anbiya ulama khalaqa nabi wa innahu la nabiyya ba'd. Bahwa dulu Bani Israel diperintah oleh para nabi. Setiap nabi meninggal diganti lagi oleh nabi yang baru. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku, yang ada adalah para khalifah yang jumlahnya banyak. Jadi kalau khalifah ada, khalifah itu pengganti Nabi SAW. Wa yajuzu ayyakun nabi fathin ta. Ya, boleh juga menyebut khotam itu dengan fathah. Ya, taknya di fathah. Khotam. Ya, bukan khotim. Kalau khotim kan tadi sigot isim fa'il. Fa'il, khotim. Ya, berarti penyempurna nabi. Ya. Kalau ini khotam. Ya, khotam. Kama quri abih, ya, kal alatil khatmi, seperti alat khotam. Khotam itu stempel, cap, ya. Jadi cap itu ya biasanya ngecap itu kan terakhir, ya. Cap itu stempel.
setelah ditulis, setelah dibaca, ya, kemudian ditandatangani, nah baru dicabut. Ya, jadi Nabi SAW itu adalah stempel dari kenabian, nabi-nabi yang lain. Nabiun. Nah, apa makna nabiun? Di dalam lafaz wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Nabiun di sini adalah maknanya jami'u nabi, semua nabi. Ya, jadi jamak, ya maksudnya bukan jamak, semua ya. Jam'u, ya, jamak dari nabi. Ya, jamaknya ya maaf, kita karsari. Wahwa insanun. Nah, nabi itu cirinya apa? Ya, di sini dijelaskan cirinya nabi itu. Cirinya nabi itu insanun. Nabi itu manusia. Tidak ada nabi yang bukan manusia. Misalnya dari kalangan malaikat, ya bukan nabi. Kalangan jin, bukan nabi. Harus dari kalangan manusia. Nabi itu kan dari kata-kata naba'a, ya, memberikan kabar. Kemudian khurrun, nabi itu harus merdeka. Ya. Tidak ada nabi yang jadi budak. Ya. Nabi Yusuf dulunya budak. Ya. Itu dulu, ya, ketika masih kecil dijual beli, ya, oleh orang-orang ketika terselamatkan dari konspirasi saudara-saudaranya, kemudian dijual. Ya. Ya, tapi beliau ini bukan budak, sebenarnya merdeka dari awalnya juga. Ya. Hanya saja karena kasus tadi, ya akhirnya dijadikan sebagai budak. Ya, beliau ini adalah merdeka. Zakarun, laki-laki. Ya, tidak ada nabi yang perempuan. Ya, harus laki-laki. Salimun an munfirin tab'an. Selamat atau sehat dari orang-orang yang lari secara alami dari yang bersangkutan, dari orang itu. Ya. Jadi maksudnya nanti ada penjelasannya ya, saliman tab'an. Kemudian wa andana atil wa andana ati abdin. Nabi itu juga bukan berasal dari danaah. Danaah itu hina. Ya. Makanya lafaz dunia itu salah satunya diambil dari kata-kata dana. Ya. Nah, hina. Jadi dunia ini adalah hina. Orang yang cenderung hidupnya mencari dunia, ya, hakikatnya dia sedang mencari kehinaan. Danati abin, hinanya bapak. Jadi Nabi itu tidak boleh memiliki bapak yang hina. Juga tidak boleh Nabi itu khona ummin, ya, memiliki ibu yang berkhianat. Ya. Nanti ada penjelasan. Ya, uhiya ilaihi bisyar'id, di mana dia itu diwahyukan dengan syariat, ya, dengan syariat. Jadi dari sisi personalnya tadi ya sudah dijelaskan, ya, Nabi itu harus manusia, merdeka, laki-laki, selamat dari sesuatu yang dimana manusia itu lari darinya. Kemudian dia tidak memiliki bapak yang hina, ibunya yang hina, ya semuanya secara personal seperti itu. Kemudian diwahyukan kepadanya syariat. Ya, nah di sini, ya, ketika kita memahami misalnya dalam ayat surat Kahfi, ya, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya. Katakanlah, aku ini hanyalah basyarun mislukum, manusia seperti kalian yang uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Banyak orang memahami bahwa basyarum mislukum itu seperti kita, manusia biasa. Ya. Ternyata yang dimaksud basyarum mislukum ini bukan dalam aspek hal-hal yang di luar ini, gitu ya. Bahwa Nabi itu adalah manusia biasa yang memang dia punya goriza, ya, punya naluri, punya hajatul utawiyah atau kebutuhan fisik, iya. Beliau itu adalah basyar, mislukum, seperti kalian, seperti kita. Tapi bukan basyarun yang
manusia itu ada yang laki-laki atau perempuan, ada yang merdeka ataupun yang budak, ada yang cacat, ya bapaknya yang kemudian hina, ibunya yang hina, ya. Nah, Nabi tidak begitu. Ya. Jadi tidak seperti manusia biasa. Jadi makna batal mislukum ini hanya dalam aspek-aspek yang sifatnya tadi, ya penciptaan, di mana manusia itu diciptakan dengan gharizah, hajatul udhawiyah dan lain sebagainya. Walam yu'mar bitablighihi, ya. Fa inna umira bihi panabiyun wa rasul. Nah, Nabi itu menurut Musonib, ya, itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Andai itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat, maka itu panabiyun wa rasul, ya. Dia sebagai nabi dan juga sebagai rasul, ya, karena harus menyampaikan syariat, ya. Nah, ini memang banyak beberapa pandangan, ya, perbedaan terkait dengan masalah apa ya bedanya nabi dengan rasul, ya. Di kitab Saksiyah satu itu mengutip pendapatnya Imam Al-Baigudawi, menyatakan bahwa nabi itu adalah nabi itu adalah orang yang menyampaikan, ya, ajaran Islam dengan syariat rasul sebelumnya. Sementara kalau rasul adalah yang menyampaikan syariat dengan risalah dia. Itulah. Ya, jadi bedanya kalau nabi tidak memiliki risalah, kalau rasul dia memiliki risalah. Nabi itu risalahnya adalah risalah rasul. Maka jumlah nabi itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rasul, ya. Kalau rasul hitungannya cuma ratusan, 300 sekian. Kalau nabi itu nyampe 120.000 sekian lah, ya. Ada beberapa literatur, ya, yang menyampaikan seperti itu. Ya, jumlah nabi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rasul, karena rasul memang hanya sekedar karena rasul adalah dia membawa syariat baru. Ya, kalau nabi itu melanjutkan syariat yang dibawa oleh para rasul. Nah, tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Musonib, bahwa nabi itu adalah orang yang menerima syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, sedangkan untuk menyampaikan itu adalah rasul. Nah, kita bahas yang tadi, ya, apa yang dimaksud dengan sehat, seorang nabi itu sehat dari munfirut tobaan, yaitu dia sehat dari penyakit-penyakit yang manusia itu, maaf ya, jijik melihatnya, seperti judam, kusta, baros. Baros itu belang, penyakit belang. Itu tidak ada nabi yang begitu, ya. Nah, bagaimana dengan Nabi Ayub? Nah, ternyata beberapa ulama menyampaikan cerita Nabi Ayub yang terlalu didramatisir itu ada cerita-cerita Israiliyat yang belum tentu kebenarannya. Ya, misalnya Nabi Ayub sampai di tubuhnya itu dipenuhi dengan belatung, ya, karena sakitnya yang begitu parah, ya, sampai ditinggalkan oleh keluarga bahkan istrinya, ya, saking jijiknya gitu. Nah, tidak ada nabi yang begitu, ya. Jadi itu adalah cerita-cerita yang didramatisir, ya, untuk menunjukkan tentang kesabarannya Nabi Ayub, tapi tidak begitu, ya. Jadi Nabi itu terbebas dari penyakit-penyakit yang orang lari darinya, ya, seperti kusta, ya, yang memang itu menular. Kemudian belang, ya, bikhilafil hami wa nahwiha. Berbeda dengan panas. Maksudnya penyakit panas. Nabi demam nggak apa-apa itu mah, ya, ataupun sejenisnya. Ya. Itu tidak menjadi kategori yang tadi seperti yang disebutkan. Kemudian Danaatul Abi. Ya, apa ini maksud dengan Danaatul Abi? Yaitu hina, ya, memiliki bapak yang hina. Seperti apa di sini dijelaskan, ya? Kakaunihi hajjaman au zaballan. Seperti dia memiliki bapak tukang bekam. Ya, jadi kalau di Arab katanya begitu, ya, tukang bekam itu ya hina karena dia
berinteraksi dengan hal-hal yang kotor yang bahkan najis. Ya, zabalan itu ya para pemulung, ya, tukang sampah. Juga ini dipandang sebagai pekerjaan yang hina, ya, dalam arti dia tadi berinteraksi dengan yang kotor, yang najis. Ya. Maka Nabi tidak ada yang memiliki bapak seperti semuanya terhormat. Ya. Orang tuanya terhormat. Jadi sejak Nabi Muhammad punya orang tua Abdullah, Abdullah itu adalah anak dari Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib ini seorang bangsawan. Ya. Juga Nabi Isa, ya, dia adalah keturunan dari Imran, orang yang terhormat, dan seterusnya ya, sampai Nabi Adam alaihissalam. Juga tadi ya tidak memiliki ibu yang hina, yaitu ibu yang fahsyaha wa zanaha. Seorang ibu yang melakukan perbuatan fahsya, ya, perbuatan yang keji dan juga berzina. Ya, itu tidak mungkin ada nabi seperti itu. Ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang dituduh ibunya Siti Maryam itu sebagai orang pezina, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung dijawab dengan mukjizat Nabi Isa. Ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan Nabi Isa itu salah satu mukjizatnya adalah wa yukallimun nas. Dia bisa untuk berkata-kata, bercakap-cakap dengan manusia, ya, fil mahdi wa kahla, ya. Baik saat ada dalam buayan, yaitu ketika beliau masih bayi, sudah bisa bercakap-cakap dengan manusia. Di antaranya tadi, ya, yang menyatakan bahwa dia itu adalah seorang hamba Allah dan ibunya adalah seorang yang suci, gitu, ya. Dan Siti Maryam menyampaikan, ya, bahwasanya Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni basyar. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak walam yamsasni basyar, sementara belum ada orang yang menyentuhku, ya, ataupun yang yang menggauliku, belum ada, ya. Dan itu adalah wanita yang sangat terhormat sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan fahsyaha wa zina. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan ciri Nabi yang disampaikan oleh musannif. Ya. Makna dari wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin adalah rahimahullahu sayyidina ya, ya, maknanya adalah rahimahullahu sayyidana Muhammadan khataman nabiyyin rahmatan makrunatan bita'zimil haywahiyya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan rahmat kepada sayyidana, ya, pemimpin kami Muhammad, ya, Nabi Muhammad khataman nabiyyin sebagai penutup para nabi, rahmatan makrunatan dengan rahmat yang dibarengi dengan takzim, bitakzimin wahayyahu, dengan takzim dan penghormatan kepadanya. Ya, itu makna dari wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Waqala Imam Ar-Rafi, Imam Ar-Rafi mengatakan, ya, innal makna azzamallahu Muhammadan fid dunya, makna dari Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad di dunia ini adalah bi'ila'i dzikrihi wa idamati syar'ihi. Yaitu dengan meninggikan, ya, namanya. Jadi nama Nabi itu tinggi. Ya. Jadi ya, nama dalam arti beliau, ya, beliau itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Bahkan jangankan orang muslim, ya, semacam Michael Hart, ya, Michael Hart saja menempatkan Nabi SAW di urutan teratas dalam 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Ya. Ini salah satu bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, di dunia ini. Wa idamati syar'ihi, ya, dan juga Allah melanggengkan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Jadi meskipun ada usaha-usaha untuk menghilangkan syariat Nabi SAW, Allah menjaganya, ya, dan Allah akan melanggengkan syariat Nabi SAW.
meskipun ada orang-orang yang berusaha untuk mentahrik gitu ya, membelokkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga itu. Ya, jadi makna dari lafaz wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan Nabi Muhammad SAW di dunia dengan meninggikan nama beliau ya, dan juga melanggengkan ajarannya. Wabil akhirati bitashfi'ihi fi ummati wa idzali mathubatihi. Dan di akhirat ya, di akhirat Nabi SAW itu ya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberikan syafaat bitashfi'ihi fi ummatihi kepada umatnya ya, syafaatul uzma diberikan wa idzali mathubatihi dan diberikan limpahan pahala kepada beliau wa ibda'i fadlihi lil awwalina wal akhirina, dan yang memulai kemuliaan ya, jadi orang yang pertama ya mendapatkan kemuliaan ya, dibandingkan dengan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan ya, awwalin wal akhirin bil maqami mahmud, yaitu dengan ditempatkannya di tempat terpuji. Wa taqdimihi ala kafatil mu'minin, dan beliau terdahulu ya, mendahului dari orang-orang ataupun dari seluruh orang-orang beriman ya. Beliau yang terdahulu ya. Jadi ini di akhirat nanti seperti itu. Jadi ini makna dari wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian qala ya, masih Imam Rafi'i wahadi umur an'amallahu biha alaih, bahwa perkara-perkara tadi, maksudnya yang tadi disampaikan ya, baik Allah memuliakan Nabi di dunia dan juga di akhirat tadi ya, an'amu biha alaih walakin laha, akan tetapi perkara-perkara tadi darajatun, itu memiliki derajat, waqad yaziduhallahu ta'ala bidu'ail musallin. Ya, derajatnya Nabi SAW itu kadang bertambah ya, Allah menambahnya dengan doa-doanya orang-orang yang bersalawat. Jadi semakin banyak orang yang bersalawat, derajat Nabi SAW semakin bertambah. Itu menurut Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Selanjutnya ya, wa ali wa sahbi ajmain. Aluhu ya, aluhu. Apa makna lu? Wal mu'minuna min bani Hashim wal Muttalib. Qalahu al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Yang dimaksud dengan aluhu di sini adalah mereka orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan juga dari kalangan Bani Muttalib. Ya. Bani Hashim dan Bani Muttalib ini ya kakeknya Nabi SAW ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay dan seterusnya. Ya. Nah, Hashim ini memiliki saudara Al-Muttalib, gitu ya. Nah, dua keluarga ini banyak nantinya keturunan-keturunan yang menerima dakwah Nabi SAW. Maka mereka-mereka orang yang mukmin di antara Bani Hashim dan Bani Muttalib, itulah yang dimaksud dengan alihi ya, di dalam lafaz ini ya, sholawat yang sering dibaca. Ini menurut Imam Syafi'i. Meskipun pandangan lain ada juga, alih itu orang yang mengikuti ya, tidak sekedar keluarga tapi orang yang mengikuti Nabi ya. Setiap orang yang mengikuti itu dimaksud dengan ala ya, misalnya dalam Al-Quran wa id najjaynakum ala fir'auna yasumunakum su'al azab, dan kami telah menolong kalian ya, menyelamatkan kalian ya, dari ala Fir'aun. Ala Fir'aun ini bukan keluarga Fir'aun ya, tapi bala tentara para pengikut Fir'aun. Jadi ala di sini bisa juga
kaitkan dengan pengikut. Sehingga makna sholawat tadi wa ala alihi berarti dan juga kepada para pengikutnya. Siapa? Ya kita semua. Ya, pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan sholawat ketika orang itu bersolawat. Itu makna ala. Ya, kemudian wasohbihi. Ya, lafaz sohbi. Wasohbuh adalah alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sahabat, ya, sahabat beliau ini maknanya memang akan banyak perbedaan ya dari para ulama termasuk ulama hadis terkait dengan masalah apa sih atau siapa sih sahabat. Nah, menurut kitab ini sahabat adalah humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bih. Orang yang berkumpul bersama Nabi SAW dalam keadaan beriman kepadanya. Ya, jadi orang itu beriman. Berkumpul tadi tapi tidak beriman. Seperti Nadar bin Haris, ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Tentu itu bukan kategori sahabat. Dia berkumpul dan beriman. Fil ardi fi hayatihi ba'da nubuwah. Di bumi. Nah, definisi di bumi itu bukan di langit. Jadi ketika beliau ketemu dengan beberapa nabi di langit, nah itu tidak termasuk sahabat. Harus di bumi. Fil ardi. Hayatihi pada saat kehidupan beliau. Ya, jadi ketika beliau sudah meninggal, ya bukan sahabat. Ya, tidak pernah ketemu dengan nabi, bukan sahabat. Ba'da nubuwah, ya, kalau sebelum kenabian juga bukan sahabat. Ya, misalnya ketika nabi berdagang, banyak orang yang bertemu dengan nabi, ya belum beriman tentunya, ya, karena belum ada nubuwah, ya, sehingga tidak dikatakan sahabat. Ya, barangkali seperti ini, pamannya Nabi itu bisa dibilang sahabat, gitu. Ya, Warokoh bin Naufal. Jadi sebelum Abu Bakar masuk Islam, yaitu kan Khadijah dulu beriman, ya, kemudian dibawa kepada pamannya ya, Naufal, Warokoh bin Naufal terkait dengan kedatangan malaikat Jibril. Kemudian Warokoh bin Naufal itu mengatakan bahwa ini adalah dia adalah Namus. Namus itu malaikat Jibril yang datang kepada Musa pada masa lalu. Dan engkau ini adalah nabi, ya, nabi bagi umatnya. Dan engkau akan diusir, engkau akan dicaci maki, akan dilukai, ya, bahkan akan diperangi oleh kaummu. Dan andai aku ini hidup pada masa itu, maka aku akan membela agama Allah ini. Ya. Itu Waraqah bin Naufal sebelum dakwah disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Cuman Waraqah bin Naufal ini pamannya Siti Khadijah meninggal sebelum Nabi menyampaikan dakwah kepada yang lain. Ya. Itu yang dimaksud sahabat, ya. Dan tadi ya banyak definisi sahabat, termasuk ada yang mengatakan sahabat itu adalah mereka yang tidak hanya berkumpul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi pernah mengikuti peperangan bersama Nabi. Ya, ada yang mengatakan juga begitu. Wa'lam, ketahuilah, anna sahba, bahwasanya sahabat itu fil asli ismu jam'in bisahib, sebagai isim jamak, ya, bagi mufradnya sahib. Sahib itu mufrad, ya, tunggal. Isim jamaknya sohbu. Ya. Nanti ada ashab. Nah, gitu kan kita sering mendengarnya. Wa ala alihi wa sohbihi. Atau wa ala alihi wa ashabihi. Nah, kalau yang menggunakan wa sohbihi, yaitu berarti dia menggunakan isim jamak. Ya, li sahib, bagi sahib. Tapi yang menggunakan wa ashabihi itu menggunakan jamak. Ya, jamak. Jadi mungkin nanti belajar bahasa Arab itu ada ketemu tentang bedanya isim jamak dengan jamak. Ya. Ya, kalau isim jamak itu dia tidak mengikuti wajan. Kalau jamak itu mengikuti wajan. Salah satunya misalnya wajan tadi ya ashab, ya, af'al, ya, seperti azkar. Azkar itu berarti wajan dari af'al. Azkar, zikir-zikir. Ya, seperti kitab Imam Nawawi Al-Azkar, zikir-zikir. Asma, ya, jama dari nama, ya, dari wajan af'al.
Jadi ashab itu sama, ya, tapi menggunakan jamak, tidak isim jamak. Jadi sohbun yaitu adalah isim jamak dari sohib. Bahwa lughatan man bainaka wa bainahu mudakhilah. Secara bahasa sohib itu atau suhbah itu, ya suhbun itu adalah orang yang diantaramu dan diantaranya ada hubungan. Ya. Mudakhalah, ada hubungan. Itu secara bahasa. Secara istilah, ya, yang namanya sahabat itu adalah at-tabi' li ghairi, orang yang mengikuti orang lain, yang lainnya. Ya, itu namanya sahabat secara istilah. Atau al-akhidu bimazhabihi, orang yang mengambil mazhab. Ya, itu namanya sahabat. Seperti ke ashabi Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Seperti sahabatnya Syafi'i berarti orang yang mengambil mazhab Syafi'i, ya meskipun tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Wal muraduhunna sahabi kama alam, sebagaimana yang kau ketahui. Ya. Baik ya, bagaimana sudah? Ya, Tad. Cukup dulu Tad sampai di situ Tad. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, baik Tad. Ini nampaknya ke pertanyaan yang terakhir dulu Tad. Pertanyaan terakhir ini menyimpulkan berarti memang ada beberapa dari yang menyimak kajian ini masih belum dong tentang apa yang dibahas nih, Tad. Suaranya terdengar jelas Tad ya? Jelas. Ya, jadi ini ditanyakan sebenarnya ini pertemuan kedua itu sedang membahas apa Ustadz, kayak gitu. Belum dong ini teh. Pertemuan ke-1 itu baca basmalah. Kemudian sekarang ini sedang bahas apa? Nah, berarti kita itu kan memang dari kitab Ainur Roja ini kan apa namanya, Nailur Roja ini tuh nggak dibahas secara awalnya tuh langsung Ustadz ya. Yang awal-awal itu kan kita masuk langsung ke halaman 50 waktu itu. Nah, di situ ada muqaddimah dari musannif yang mengawali dengan bismillah, alhamdulillah, memuji gitu ya. Kemudian ini masih di muqaddimah, kalimat-kalimat pembuka. Nah, mungkin ada yang belum dong tentang kita membahas apa ini di bab apa ini Ustaz. Monggo Ustaz Ya, diterangkan saya dulu Ustaz. jelaskan ya bahwa Iya. kitab Nailur Roja ini adalah kitab syarah. Ya, syarah dari Safinatun Najah. Kitab syarah itu berarti menjelaskan matan atau inti yang disampaikan di dalam kitab Safinah. Nah, kitab Safinahnya sederhana. Ya. Jadi kitab Safinah itu ya tadi Bismillahirrahmanirrahim, itu kitab Safinah. Ya. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, itu ada dalam kitab Safinah. Ya. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nah, pengarang kitab Safinah menyampaikan itu, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, oleh pengarang Nailur Roja sebagai pensyarih, ya, yang mensyarah itu dijelaskan tuh Bismillah itu apa ini, ya. Kemudian Alhamdulillah itu maknanya apa, ini namanya juga syarah. Syarah itu menjelaskan, ya. Kemudian apa sih makna wabihi nasta'inu, dijelaskan, ya, dan seterusnya, ya, sebagai pembuka. Nah, setelah pembuka itu nanti masuk ke dalam materi. Materi pertama itu kaitannya dengan pasal-pasal ya, asas-asas dalam ajaran Islam. Ya, ada rukun Islam, rukun iman. Ya. Nanti baru masuk bab fikih. Itu kurang lebih. Iya, Ustaz. Ya, berarti kita ini masih ada di muqaddimah ya, Ustaz. Ya. Jadi sedang menjelaskan tentang muqaddimah dari kitab Safinatun Najah. Kemudian musannif itu menjelaskan dari makna muqaddimah itu dari mulai setiap kalimatnya Ustaz ya, dari setiap kalimatnya dijelaskan maknanya. Ya, cukup jelas Ustaz. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang di awal Ustaz. Tadi itu di akhir pertanyaan, tapi alangkah baiknya itu disimpan di awal pertanyaan tadi biar menjelaskan. Ya, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih jelas Ustaz suaranya ya? Ya. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Lafadz sayyid bermakna halim, kalem, atau enggak pernah marah. Nah, mohon pendalamannya. Bagaimana marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Secara manusiawi mungkin pernah marah,
bagaimana meredam amarah ala Rasulullah SAW. Mangga Ustaz. Ya, jadi marah dalam hal ini tidak beralasan. Bukan berarti tidak boleh. Maaf Ustaz, suaranya agak kecil Ustaz. Ya, jadi marah dalam hal ini bahwa Nabi itu adalah orang yang tidak terpancing dengan marah, marah yang tidak beralasan. Apa marah yang beralasan itu? Marah yang memang alasannya karena Allah. Hapunten Ustaz, Nabi, bisa agak didekatkan lagi Ustaz. Masih belum jelas Ustaz. Ini jelas. Nah, alhamdulillah jelas Ustaz. Ya, jadi marah yang dimaksud dalam kalimat di sini di mana Nabi tidak terpancing dengan marah, itu marah yang tidak beralasan atau marah yang hanya urusan pribadi. Jadi Nabi itu kalau urusan pribadi tidak pernah marah. Diledekin, bahkan ada riwayat pernah diludahin, dilempar, tai, kotoran, dan seterusnya. Beliau tidak marah. Nah, tapi ketika kaitannya dengan agama, ya, agama Allah, nah ini marah. Maka Nabi mengatakan untuk memperjelas di sini adalah al-hubbu fillah wal baghdhu fillah. Kalau cinta, cintalah karena Allah. Kalau marah, marahlah karena Allah. Berarti di sini ada kebolehan marah. Pada saat apa? Ya pada saat kaitannya dengan penistaan agama Allah, permusuhan terhadap agama Allah. Ya mari, maka Nabi SAW itu marah dengan hal-hal yang demikian. Ya, jadi dikembalikan kepada porsi marah yang sebenarnya seperti apa. Nabi tidak pernah marah kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya tadi. Pribadi ya, sifatnya pribadi. Yang manusia itu kadang-kala kalau urusan pribadi ya justru melebihi dari marahnya ketika agama itu dihina. Kalau Iya, Nabi betul Ustaz. Iya, Ustaz. Gitu, ya. Ya, baik. Kemudian tadi ada bagaimana meredam amarah ala Rasul Ustaz. Nah, ini apakah Rasul punya cara Ustaz untuk meredam amarah? Iya, dalam satu hadis dikatakan bahwa di antara meredam amarah itu ya kita berwudu. Ya. Pada saat marah, ya, marah itu muncul ya kita segera berwudu. Marah itu panas, ya api itu akan padam dengan air. Jadi air itu digunakan untuk berwudu. Lebih dari sekedar air sebenarnya yang berwudu itu ya batin kita juga dibasahi. Kemudian pada saat kita marah sedang berdiri, ya, maka duduk. Ya. Jadi memindahkan posisi tubuh juga itu mempengaruhi daya volume marah kita. Ya. Ketika berdiri, duduk. Ya. Ketika masih juga ya marah, ketika duduk itu ya berbaring. Kalau masih juga berbaring marah, tidur. Kalau sudah tidur nggak mungkin marah. Jadi merubah posisi juga itu berpengaruh untuk meredam marah. Iya, ini secara zahir ya. Kita meredam amarah ya seperti itu. Gitu? Ya, baik Ustaz. Ya, jelas Ustaz. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya ini Ustaz tentang khatamun nabiyun, bahwasannya Rasulullah SAW itu adalah penutup para nabi, gitu ya. Kemudian bagaimana mendudukan posisi khataman nabiyun itu sendiri, sedangkan Rasulullah SAW itu juga adalah sebagai seorang rasul, gitu Ustaz. Jadi seorang rasul juga, kemudian pemimpin para nabi. Nah, ini gimana nih Ustaz mendudukan posisi khataman nabiyun itu Ustaz? Kurang jelas pertanyaannya gimana? Ya, baik. Redaksi pertanyaannya sih kalau dibaca secara tulisannya ya khatamun nabiyun itu penutup para nabi gitu. Rasulullah SAW itu penutup para nabi, tapi Rasulullah pun pemimpin para nabi. Nah, ini bagaimana Ustadz ongkoh penutup tapi Rasulullah pun pemimpin para nabi gitu. Ya. Itu pertanyaannya begitu secara redaksionalnya. Paham ya. Mestinya pemimpin itu Nabi Adam. Gitu ya, mungkin betul. Ya. Dulu. Ya, jadi apa ya?
semacam posisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi itu kan tidak semuanya berkumpul dalam satu waktu. Iya, dalam satu fase Sekian ya. banyak nabi Dalam itu fase. mereka berkumpul di satu waktu kemudian dipilih seorang pemimpin. Tidak demikian. Nabi itu ya mungkin jaraknya bisa ribuan tahun, ya ratusan ribu tahun jaraknya itu antara satu nabi dengan nabi yang lain, sehingga nggak pernah ketemu. Ya, tapi nabi-nabi yang oleh Allah diutus itu Allah memberikan keutamaan ya di antara semua nabi. Ada yang namanya nabi-nabi ulul azmi. Itu dari semua nabi, semua rasul oleh Allah dipilih. Hanya 5 ya ulul azmi. Di antara nabi-nabi juga ada yang tadi sebagai Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu makom atau posisi yang Allah berikan ya, kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para nabi. Begitu. Iya, baik Ustaz. Ya kalau misalnya mau lebih diperjelas ya seperti apa kepemimpinannya, ya seperti Isra Mi'raj itu. Nabi itu memimpin sholat para nabi. Berarti dia itu sudah imam. Imam itu pemimpin. Nah, nabi-nabi yang lain itu di belakang beliau. Iya, Itu sudah berarti lebih memperjelas lagi. Beliau itu ada seorang sebuah mukjizat ya. Kalau ya, tadi Isra Mi'raj disebutkan itu bahwasannya para nabi dan rasul itu memang berbeda generasi gitu ya, berbeda fase zaman, tapi dalam satu waktu di kala Isra Mi'raj itu bisa dikumpulkan dalam satu waktu dan Rasulullah sebagai pemimpinnya gitu, Masya Allah ya. Yeah. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Jadi kesimpulannya itu ciri para nabi memang sangat keren-keren. Ya, mohon maaf Ustadz, antara Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad itu siapa yang paling keren Ustadz? Oh ini pertanyaannya begitu Ustadz. Keren itu apa? Keren itu apa ya? Ya pokoknya yang paling segala-galanya Nabi Muhammad. Paling top gitu ya, paling top lah, the best Ustadz. Top di antara yang top. Dari sisi ketampanan, dari sisi kalau dilihat dari sisi wajah, ya Nabi Muhammad itu kal badrin, ya seperti bulan purnama. Gitu ya. Itu di kitab Syama'il Muhammadiyah itu dibahas banyak ya tentang postur tubuh Nabi yang ya seolah-olah tidak ada cacat ya beliau itu. Maaf ya, dari sisi beliau memiliki bulu dada, ya bulu dada yang memang sangat indah ya. Bahu yang sangat indah ya. Kemudian sikunya ya sampai ke telinganya itu dibahas ya. Jadi dan itu tidak ada pembahasan dari nabi-nabi yang lain ya yang sampai kepada kita informasi terkait dengan itu. Hanya tahu bahwa ya Nabi Yusuf itu ganteng gitu ya. Betul. Tapi bagaimana kegantengannya kan tidak ada penjelasan. Baik, Ustaz. Ya, berarti tetap yang paling keren adalah Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan syafaat nih Ustaz. Ya. Syafaat yang akan diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad itu adalah syafaatul ujma. Ya. Kemudian siapakah kriteria ya, orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat itu Ustaz? Iya, kalau syafaat itu Allah berikan ya. Syafaat itu kan istilahnya apa? Pertolongan ya. Jadi bantuan. Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya ya. Di antaranya adalah ya mereka yang sering membaca sholawat gitu ya. Tapi tidak hanya Nabi, ya Al-Quran juga kan dalam satu riwayat juga akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang sering membacanya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang akan diberikan syafaat oleh Nabi, ya orang yang sudah pasti dia beriman kepada Nabi SAW. Ya di samping beriman, yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi SAW. Ya, itu mereka-mereka yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti.
Iya. Jadi Baik, kalau orang Ustaz. kafir ya tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, ada memang pendapat maaf ya pamannya Nabi ya itu apa namanya dianggap sebagian orang itu kan masih dalam kondisi kafir, gitu ya. Betul, Ustaz. Iya. Karena terkait dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Tapi ada satu riwayat Nabi itu yang memberikan syafaat ya kepada pamannya itu sehingga meringankan hukumannya di akhirat. Sehingga hukuman yang paling ringan yang diterima oleh manusia di akhirat itu ya pamannya Abu Thalib ya. Nah itu menurut sebagian ulama ketika Nabi memberikan syafaat ya itu tidak mungkin Abu Thalib itu Abu Thalib. dalam keadaan kafir ya. Ya dia muslim. Cuman dia tidak menzahirkan ya keislamannya karena khawatir Abu Jahal, Abu Lahab akan membabi buta ya memusuhi Nabi. Kalau Abu Thalib ini mengiklankan ataupun menampakkan keislamannya ya. Tapi beliau dengan membantu menjadi pelindung ya itu sudah cukup membuktikan bahwa beliau itu juga sudah beriman ya meskipun tidak menyebutkan keimanan. Nah itu ada sebagian pandangan yang demikian ya. Wallahu a'lam. Iya, baik, Ustaz. Ya, berarti terkait dengan pamannya Nabi itu kita tidak boleh secara serta-merta mendudukan atau memposisikan pada kekafiran, Ustaz ya. Jadi tidak Ya, boleh karena sampai ada beberapa riwayat yang oleh sebagian ulama kemudian itu dijadikan argumentasi bahwa beliau itu sebenarnya sudah berislam. Jadi memang ini ranah khilafiyah ya di antara para ulama. Ya, baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, jadi yang namanya syafaat itu akan diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang pasti yang mengikuti ajaran beliau, Ustaz, yang tidak menyelisihinya itu. Walaupun seorang mukmin tapi menyelisihi belum tentu nanti, Ustaz. Gitu, Ustaz ya. Yang mencoba untuk mengikuti, untuk mentabani apa yang telah disyariatkan oleh beliau. Masya Allah. Iya. Ini perkara sulit ini, Ustaz. Di akhir zaman seperti ini perkara sulit ini, Ustaz. Masya Allah. Ya baik, Ustaz. Ini pertanyaan yang terakhir sebagai penutup. Mungkin pertanyaannya agak berbeda dari apa yang dibahas, Ustaz. Tapi ini masih ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana cara mendidik anak cara Rasulullah SAW. Nah ini pertanyaannya mungkin pendek tapi jawabannya agak panjang, Ustaz. Ya, jadi mohon dipersingkat saja untuk pembuka saja, Ustaz. Iya, ini 2 SKS ini. Iya. Iya, kalau misalnya dilihat di beberapa nas, ya mendidik anak dari Nabi SAW itu dari sejak usia 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk sholat. Ya. Iya, berarti betul, apa? Sebelum diperintahkan itu ada pengkondisian. Ya. Jadi meskipun tidak dijelaskan, ya tapi kita bisa pahami. Ketika sebelum diperintahkan itu ada pengkondisian. Sehingga umur di bawah 7 tahun itu sudah dikondisikan anak itu. Dikondisikan untuk sholat. Nah sholat ini hanya sekedar representasi dari ajaran Islam. Ya, karena ya sholat itu imaduddin. Ya kadang ada seperti sabda Nabi, ma'aqamu fikumus sholah. Wahai Nabi, apakah kita perangi saja pemimpin ya, itu dengan pedang? Ya. Kata Nabi tidak selama mereka mendirikan sholat. Nah sholat di sana bukan sholat dalam arti takbiratul ihram sampai salam, tapi maksudnya menegakkan Allah. Ya. Artinya apa? Lafaz sholat ini sangat icon sekali ya. Ikonik dah kalau di dalam Islam gitu ya. Menjadi ikonnya Islam gitu. Jadi tidak hanya sholat sebenarnya ya dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan-kebaikan sebelum 7 tahun itu sudah mulai
diberikan, dikondisikan, termasuk sholat tentunya, ya karena menggunakan hadis ini kan sholat. Jadi umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah dikondisikan. Anak bawa ke masjid, ya diperkenalkan dengan jamaah masjid, sholatnya bagaimana kondisi, termasuk dalam hal misalnya untuk bersosialisasi dengan orang lain, ya itu pengkondisian sebelum diperintahkan. Nah, diperintahkan umur 7 tahun. Ketika sudah mengerti, ya sudah dikondisikan begitu. Nah, kemudian ya itu fase 7 tahun sampai 10 tahun itu 3 tahun kan ya itu. Ya, Iya, betul. itu waktu yang tidak sebentar. Ya, dihitung per bulan sudah berapa bulan, apalagi dihitung per hari. Sehingga apa? Terus memerintah, ya diperintahkan itu menjadi semacam apa ya? Otak bawah sadar. Ya, ketika terus diperintahkan. Sehingga nanti sholat akan menjadi bagian dari kehidupan dia. Ya, paling tidak ketika terus diperintahkan, nah ini menjadi memori buat dia bahwa sholat gitu ya. Nah, umur 10 tahun ya kalau dia tidak sholat, nah, naik ya grade-nya itu ancamannya berupa dipukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Apa makna dipukul ini? Harus dia sadari bahwa dia berbuat salah. Meskipun dia belum balik 10 tahun itu. Ya, katakanlah kita katakan belum balik. Usia balik itu dalam nanti dikaji di kitab ini ya rata-rata 15 tahun. Kalau dia tidak terlihat tanda-tanda yang lain, 15 tahun. 10 tahun ya itu dipukul. Ya, padahal belum balik. Supaya apa? Supaya dia betul-betul bertanggung jawab atas diri terhadap Tuhannya, ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 15 tahun, bayangkan 7 tahun ke 15 tahun itu kan 8 tahun tuh. Yes. Masa 8 tahun orang ketika dididik dengan ceramah, dengan persuasi, bahkan dengan tadi pukulan selama 8 tahun, ini sudah menjadi hasilnya ya nanti di 15 tahun itu dia sudah terbiasa sholat. Nah, kadang orang itu baru mengeluh, anak saya tidak mau sholat di usia 25 tahun. Anak saya tidak mau sholat ketika usia 20 tahun. Ya, baru mengeluh. Padahal apa? Ngapain saja dari sejak 7 tahun, ya 8 tahun, 10 tahun. Apa kita sudah mendidik seperti itu? Jadi ini kalau ditanya tentang bagaimana pendidikan anak menurut Nabi, itu sejak dini ya sudah dididik ya oleh kita. Jangan sampai kecolongan. Ya, kecolongan. Tadi umur 20 tahun baru mengeluh anak saya tidak mau sholat ya. Kenapa? Karena kita kecolongan dari sejak umur 7 tahun, 10 tahun tidak pernah kita serius ya untuk fokus mendidik anak seperti itu. Ya ini amanah, mesti kita betul-betul orang yang amanah itu kan yang tidak khianat gitu ya. Nanti dianggap kita khianat terhadap amanah Allah. Baik, siap. Ya, berarti itu sekelumit tentang singkatnya cara mendidik anak di usia dini ya. Sampai benar-benar dibalik di usia 15 sampai 20 tahun. Kalau selanjutnya sampai ke sana, sampai nanti fase remaja ke sana bisa sampai jam berapa ini Ustaz? Cukup sampai usia 20 tahun aja Ustaz. Siap. Baik, alhamdulillah pertanyaan yang masuk di kolom chat sudah dibacakan semua Ustaz. Dan waktu nampaknya sudah di jam 21:17 ya. Baik, kita cukupkan saja ya, pertemuan kajian virtual kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Arif Rahman Hakim, memberikan satu sakofah dan maklumat khusus bagi kita ya, terkait dengan kitab yang sedang kita bahas tentang Nailur Roja ini. Alhamdulillah kita cukupkan dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di pekan depan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita keistiqomahan. Amin ya Allah rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Nuhun Ustaz. Siap, Matur suwun Ustaz.